pembukaan oleh moderator. Kemudian nanti akan dilaksanakan tilawah oleh saudara kita Ahmad Fauzi yang akan membacakan Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 19. Lalu pada pukul 20.15 sampai 21 waktunya Ustadz Fauzi Bahris untuk menyampaikan materi tentang Tazkiyatun Nafs. Kemudian pada pukul 21 sampai 21.25 kita adakan sesi tanya jawab di mana teman-teman dipersilakan untuk bertanya terkait dengan Tazkiyatun Nafs. Lalu pada pukul 21.25 sampai 21.30 akan dilaksanakan doa oleh Ustadz Fauzi Baris dan penutup oleh moderator. Pada kesempatan ini seperti biasa kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ahmad Fauzi, Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 19. Kepada saudara Ahmad Fauzi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran surat Al-A'la ayat 1 sampai 19. Semoga yang membacakan dan mendengarkan sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menginjak ke sesi berikutnya adalah pemberian materi tentang Tazkiyatun Nafs yang akan dibawakan oleh Ustadz Fauzi Bahris. Tapi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan Ustadz Fauzi, ya. Beliau dari sisi pendidikannya beliau ada sarjana bahasa dan sastra Arab ya Ustadz ya. Iya, betul. Oke ya, dari Universitas Indonesia, kemudian SMA-nya ternyata nggak jauh dari SMA 28 ya, di SMA 49 Jakarta. Oke, berarti kita masih di lingkungan yang sama ya daerahnya. Baik Ustadz, itu yang kami sampaikan terkait dengan biodata. Kemudian kami berikan waktu kepada Ustadz untuk menyampaikan materi yang sangat penting buat kita semua, Tazkiyatun Nafs. Kepada Ustadz, tempat dan waktu kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Jamaah semuanya, peserta pengajian online dari alumni 28 angkatan 89 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia pada malam hari ini di tengah kesibukan semuanya masih bisa menyempatkan waktu untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari Islam, dan ini adalah satu pengorbanan yang kita harapkan mudah-mudahan mendapatkan balasan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kondisi sekarang ini yang begitu penuh dengan tantangan, penuh dengan ujian, kita faham betul kondisi yang ada sekarang ini sehingga kita merasa perlu membentengi diri kita, membekali diri kita dengan bekal-bekal yang kita harapkan bisa membantu kita dalam meniti jalan kita semuanya, agar kita bisa selamat dan sukses mencapai tujuan kita, yaitu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia ini akan sampai pada satu titik dan tidak ada yang bisa mengelak dari titik itu adalah titik kematian, dan sesudah itu kita akan menghadapi fase-fase yang sangat menentukan dan ujungnya adalah imma ilal jannah au imma ilan nar. Apakah akan masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Di dunia kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, dan di akhirat juga kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas satu tema sebagaimana yang diberikan kepada saya, yaitu tema tentang tazkiyatun nafas. Tema yang rasanya tidak asing ya buat kita semuanya. Kita sering mendengar kata-kata tazkiyatun nafas. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, tazkiyatun nafas itu adalah membersihkan jiwa. Tetapi tentu bahasa Indonesia tidak bisa menampung bahasa aslinya secara total atau secara komprehensif, karena sebetulnya bukan hanya sekedar membersihkan jiwa, tapi ada makna yang lebih dalam daripada itu, ya, tazkiyatun nafas tersebut. Tetapi paling tidak kita bisa memahami bahwa tazkiyatun nafas itu punya dua makna. Pertama, betul memang dia berarti membersihkan jiwa. Karena kita butuh membersihkan jiwa kita, dan kita tahu bahwa manusia sebetulnya ditentukan oleh nafsunya. Sebagaimana manusia disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, bahwa yang sangat menentukan apakah manusia itu akan sukses atau tidak itu ditentukan oleh kondisi hatinya. Dan kondisi hati itu
sangat ditentukan oleh bagaimana dia mampu mengendalikan nafsunya. Karena itu ketika berbicara tentang tazkiyatun nafas, ini sebetulnya para ulama juga mengatakan pada saat yang sama membahas tentang tazkiyatul qalb. Bagaimana kita membersihkan hati kita, hakikatnya ke sana. Jadi kalau berbicara tentang tazkiyatun nafas itu maknanya yang pertama adalah membersihkan jiwa kita dari berbagai kotoran, membersihkan jiwa kita dari berbagai penyakit. Karena pada dasarnya setiap manusia punya potensi untuk punya penyakit-penyakit hati atau penyakit jiwa, ya, yaitu penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti dirinya, bisa merusak jiwanya, dan ini akan sangat berbahaya. Ya, berbagai hal yang bisa merugikan atau membahayakan dirinya tersebut itu harus terus dibersihkan. Nah, inilah sebabnya disebut dengan tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyah, makna tazkiyah yang pertama adalah zakka yuzakki tazkiyah, itu adalah membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya. Nanti kita akan lihat seberapa urgen kita membersihkan jiwa kita. Yang kedua, makna dari tazkiyatun nafas bukan hanya membersihkan, tetapi dia juga bermakna menumbuhkan atau mengembangkan. Ini kan kita sering mendengar kata zakat. Zakat itu aslinya adalah membersihkan harta, tetapi yang kedua juga menumbuhkan harta. Menumbuhkan dan mengembangkan harta. Itulah makna asli dari zakat. Jadi ketika para ulama menyebut kata tazkiyatun nafas, maka yang dimaksud adalah dua sekaligus. Yang pertama membersihkan jiwa kita dari berbagai penyakit yang kalau tidak dibersihkan akan sangat berbahaya. Yang kedua adalah menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kita agar berbagai potensi kebaikan yang ada padanya terus tumbuh. Nah, ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas. Jadi tazkiyatun nafas mengarah kepada dua hal tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan itu kita mengetahui kenapa perlu dibersihkan, perlu ditumbuhkan, perlu terus dibina jiwa kita ini, karena jiwa manusia itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Pada dasarnya jiwa manusia adalah selalu atau memerintahkan pada keburukan. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, innan nafsala ammaratun bisu, bahwa jiwa manusia kalau dibiarkan itu akan selalu memerintahkan pada keburukan, memerintahkan pada dosa, cenderung pada perbuatan-perbuatan maksiat, cenderung untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jiwa manusia. Karena itu jiwa manusia menjadi kendaraan atau sarana setan untuk menggoda manusia. Jadi jiwa manusia punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang buruk. Innan nafsala ammaratun bisu, dan itu diakui oleh Nabi Yusuf alaihi salam, diakui oleh karena surat ini terdapat dalam surat Yusuf. Ayat ini terdapat dalam surat Yusuf. Innan nafsala ammaratun bisu, dan diakui oleh Imra'atul Aziz yang ketika itu menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, bahwa manusia memang punya kecenderungan jiwanya untuk mengarah pada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya kenapa jiwa ini perlu dibina, perlu dibersihkan, perlu ditumbuh kembangkan dan seterusnya. Ya, jadi kalau berbicara tentang nafas, maka nafas yang paling rendah itu adalah nafsu al-ammarah bisu. Nafs yang tidak dibina, dibiarkan begitu liar dia, sehingga melakukan berbagai hal yang mengarah pada keburukan, pada dosa, pada maksiat. Ini adalah nafas yang liar. Nafas yang paling rendah. Yang kedua, kalau dia dibina terus, kalau dikembangkan terus, kalau dibersihkan terus, berbagai hama penyakitnya dibersihkan, lalu disiram, dikembangkan dengan baik, nah dia akan tumbuh menjadi nafsu al-lawwamah. Ini nafsu yang kedua menurut para ulama. Nafsu al-lawwamah yaitu nafsu yang kedua
yaitu nafsu yang merasa mengakui kesalahan-kesalahannya, mengakui perbuatan-perbuatan dosanya, dia menyesal telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi ada kesadaran, mulai tumbuh kesadaran bahwa dirinya yang melakukan kesalahan itu adalah diri yang tidak boleh dibiarkan, tetapi diri yang disesali oleh dia, lalu dia berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, inilah yang disebut dengan nafsul lawwamah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, bersumpah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Itu nafsu yang naik tingkatan. Mulai merasa menyesal ketika melakukan dosa, mulai ada perasaan bersalah, mulai ada perasaan tidak nyaman hatinya, merasa pedih, merasa terluka, merasa tersiksa dengan berbagai dosa dan maksiat yang dilakukan. Ini adalah satu tahap ketika dia sudah mulai membersihkan dirinya, mulai mengembangkan dirinya, menumbuhkan dirinya, maka itu yang akan terasa. Itu hal yang menjadi indikasi positif bahwa dirinya sudah mulai membaik, ya, mulai berkembang dengan baik. Nah, yang ketiga, kalau itu terus dilakukan, tazkiyatun nafas, proses untuk membina diri ini terus dilakukan, maka lama-kelamaan dia akan menjadi cenderung, yang tadinya cenderung pada keburukan, dia akan berubah menjadi cenderung pada kebaikan. Itulah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Dengan apa dia tenang? Dia tenang dengan ibadah, dia tenang dengan ketaatan. Dia tenang melakukan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah, merasa nyaman. Nah, itulah yang kemudian dipanggil oleh Allah. Satu-satunya nafsu yang dipanggil oleh Allah secara langsung adalah nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa nyaman. Dia merasa ada kebahagiaan, merasa ada kepuasan ketika dia melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, ini nafsu yang betul-betul berada di puncak dari kemuliaannya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, sampai Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi ridha dan diridai. Allah senang menyambut dia. Allah senang karena dia ridha kepada Allah. Dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang menjadi target kita. Target kita dalam membahas tentang tazkiyatun nafas, kita berharap bahwa nafsu kita yang tadinya rendah, yang tadinya selalu mengajak pada keburukan, kita ingin naik tingkat menjadi nafsul lawwamah, dan bahkan lebih daripada itu, naik tingkat lagi menjadi nafsu al-mutmainnah, nafas yang tenang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk mengarah kepada hal itu tentu dibutuhkan mujahadah, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kesungguhan untuk melakukan proses yang disebut dengan tazkiyatun nafs tadi. Nah, para ulama mengatakan itulah sebabnya tazkiyatun nafs ini menjadi wajib. Tidak ada seorang muslim, seorang hamba Allah, kecuali dia wajib melakukan proses tazkiyatun nafs. Proses untuk membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, menumbuhkan jiwanya dengan baik, karena itu yang akan menjadi kunci sukses dia. Imam Ghazali mengatakan bahwa tazkiyatun nafs wajib bagi setiap muslim. Apa dalilnya? Kata beliau, dalilnya jangankan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan semacam proses tazkiyatun nafs. Dengan cara apa? Di antaranya adalah dengan cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya. Kita tahu dalam sirah ada 2 kali proses pembelahan dada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang pertama ketika beliau masih kecil di pemukiman di kampung Bani Sa'ad ketika diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan yang kedua ketika beliau akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril lalu dilakukan proses pembelahan dada, dan itu isyarat bahwa jiwa Nabi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja dibersihkan, apalagi kita. Itu adalah dalil yang dipakai oleh Imam Ghazali bahwa proses membersihkan jiwa, proses membersihkan hati ini sangat-sangat penting. Ya, sehingga dia menjadi wajib setiap muslim siapapun dia yang ingin menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang bertakwa, dia harus terus melakukan perbaikan, melakukan pembersihan, melakukan proses tazkiyah terhadap dirinya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, sehingga hukumnya apa? Kalau ditanya hukumnya adalah wajib. Setiap kita wajib. Karena tidak ada di antara kita yang luput yang merasa aman, bahwa jiwanya merasa aman, terjamin. Tidak ada manusia yang merasa aman, ya, jiwanya baik untuk terus ibadah kepada Allah. Tidak ada yang semacam itu. Setiap kita merasa bahwa jiwa kita perlu terus ditumbuhkan, dibina, agar kemudian tetap taat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an misalnya, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dalam satu surat, tidak ada satu surat yang paling banyak sumpahnya di dalam Al-Quran kecuali surat Wasyamsi Waduhaha. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kadang hanya bersumpah dengan satu atau dua sumpah. Tetapi terkait dengan masalah tazkiyatun nafas ini, Allah Ta'ala bersumpah sampai 11 kali sumpah di dalam surat Wasyamsi Waduhaha. Itu Allah Ta'ala mengatakan Wasyamsi Waduhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها sampai kepada wa nafsin wa ma sawaha. Itu intinya ada di situ. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan benda-benda yang besar, ya, dengan matahari dan sinarnya, dengan bulan, ya, yang menyertai atau mengikuti matahari tersebut, dengan siangnya, dengan malamnya, dengan langitnya, dengan buminya, untuk sampai pada satu titik, yaitu terkait dengan nafsu manusia. Wa nafsi wa ma sawaha. Ini menjadi sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ini saking pentingnya masalah nafas, sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan begitu banyak sumpah, dan Allah menyampaikan qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung, kata Allah. Tidak ada yang lebih beruntung daripada orang yang membersihkan jiwanya. Tidak ada yang lebih beruntung daripada orang yang terus melakukan proses tazkiyatun nafas. Ya. Jadi ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat rugi orang yang mengotori jiwanya, mengotori nafsunya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang masalah tazkiyatun nafas ini, berbicara tentang masalah yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Manusia ditentukan oleh sejauh mana dia mampu mengendalikan nafsunya, menata nafsunya secara baik. Ya, dengan kata lain, dia mampu melakukan proses tazkiyatun nafas. Tadi dalam surat yang dibaca oleh sahabat kita tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Itu hampir sama redaksinya. Sungguh beruntung, kata Allah. Allah menegaskan sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting, yang harus menjadi perhatian setiap kita semuanya, bagaimana kita berusaha untuk menata jiwa kita dengan baik.
Bahkan di dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan, para ulama sampai mengatakan bahwa proses menuntut ilmu sekalipun, walaupun menuntut ilmu adalah satu hal yang wajib, ya, bahkan ayat pertama dalam Al-Quran adalah berbunyi Iqra, tetapi para ulama mengatakan bahwa proses menuntut ilmu itu tidak akan banyak bermanfaat kalau tidak disertai dengan tazkiyatun nafas. Karena itu dalam ayat Al-Quran biasanya Allah mendahulukan tazkiyatun nafas daripada ta'lim, proses ta'lim, pengajaran atau menuntut ilmu. Misalnya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, dalam surat Al-Jumu'ah juga sama. Allah misalnya mengatakan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah Ta'ala mengatakan wa yuzakkikum. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, misi beliau sebelum beliau memberikan pelajaran-pelajaran tentang Islam, hukum-hukum Islam, ya halal haram, tentang syariat dan seterusnya, adalah memberikan satu kurikulum yang bernama tazkiyah. Wa yuzakkikum dulu, membersihkan kalian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan proses tazkiyah dulu kepada para sahabat. Sesudah itu barulah wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Barulah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan Al-Hikmah, yakni Sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi proses mengajarkan syariat, mengajarkan hukum-hukum terkait dengan muamalah, terkait dengan hukum ibadah dan seterusnya, itu diawali dengan proses tazkiyah. Sebab tidak banyak bermanfaat mengajarkan tentang halal haram kalau jiwanya tidak siap untuk menerima. Jadi penerimaan sangat ditentukan oleh kondisi jiwa setiap manusia. Kalau jiwanya sudah bersih, kalau jiwanya sudah siap, barulah proses internalisasi ilmu itu akan berjalan dengan baik. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat bagaimana sahabat itu luar biasa, mereka punya jiwa yang bagus, akhlak mereka bagus, di samping tentunya mereka punya spiritual yang juga sangat bagus, ibadah mereka bagus. Itu karena mereka punya jiwa yang baik, dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat juga disebutkan wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut pada kedudukan Tuhannya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mampu mengendalikan nafsunya, maka orang itu layak mendapatkan surganya Allah. Jadi selalu Allah memberikan penekanan kepada kemampuan untuk mengelola nafsu. Ya, manusia yang sukses adalah yang bisa mengelola nafsunya, bisa mengendalikan nafsunya, bisa membersihkan nafsunya, dan bisa menumbuh kembangkan nafsunya sehingga nafsunya berubah dari nafsu yang tadinya ammarah bisu, senang melakukan dosa dan maksiat, berubah menjadi senang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bicara tentang masalah tazkiyatun nafas, maka intinya adalah pertama kita kembali kepada materi awal, bahwa pertama itu kaitannya dengan proses pembersihan. Apa pembersihan yang sangat penting kita lakukan dalam rangka untuk melakukan tazkiyatun nafas? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah banyak taubat dan istighfar kepada Allah. Jadi tazkiyatun nafas diawali dengan taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Kita akui dosa kita sangat banyak, kita akui kesalahan kita sangat banyak, kita akui bahwa kita banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini adalah langkah pertama. Kalau kita ingin melakukan pembersihan jiwa, maka kita harus mengakui bahwa kita ini telah banyak melakukan hal-hal yang
menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kuncinya. Siapapun yang ingin menuju kepada Allah, langkah pertamanya adalah istighfar. Langkah pertamanya adalah bertaubat. Bersihkan diri kita dengan cara bertaubat kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Bersegeralah, kata Allah, kalian semuanya untuk mendapatkan maghfirah. Kalau sudah dapat maghfirah dari Allah, maka insya Allah akan dapat jannah. Maka urutannya adalah maghfirah dulu, baru dapat jannahnya Allah. Dari mana kita dapat maghfirah? Kalau kita bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Sehingga Allah memerintahkan setiap kita untuk banyak istighfar. Nabi mencontohkan kepada kita, beliau beristighfar setiap harinya tidak kurang 100 kali. Ini adalah proses tazkiyah. Membersihkan. Allah Ta'ala mengatakan, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri kalian bersih. Jadi kita harus selalu melihat diri kita ini banyak yang harus diperbaiki, banyak hal yang harus dibenahi pada diri kita, banyak yang harus dibersihkan. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Ya, orang yang sombong adalah yang merasa dirinya sudah bersih, merasa dirinya sudah baik, merasa dirinya sudah benar, dan seterusnya. Allah Ta'ala suka kepada orang yang membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang sekali kalau ada hambanya yang suka bertaubat kepada Allah. Hambanya suka membersihkan dirinya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jalan kesuksesan. Jalan kesuksesan dimulai dari bagaimana kita banyak meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ini juga sangat penting dalam rangka kita bertaubat kepada Allah, agar taubat kita semakin kuat kepada Allah, agar istighfar kita semakin intens kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama biasa menyandingkannya dengan zikrul maut. Kita banyak ingat mati, bahwa kita ini tidak akan lama hidup di dunia, kita hanya sementara di dunia. Kullu man 'alaiha fan. Ya, setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan berpindah dari dunia kepada alam yang berikutnya. Dan kematian itu sangat dekat dengan kita semuanya. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kemana kita? Tidak lain, kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa bekal kita menghadap kepada Allah? Bekal yang pertama adalah kita bersih-bersih. Kita ingin bersih diri kita di dunia. Kita tidak ingin dibersihkan di akhirat. Orang yang tidak mau membersihkan diri di dunia, maka akan dibersihkan di akhirat. Dan cara Allah membersihkan di akhirat adalah dengan cara memberikan hukuman di dalam neraka jahanam. Baru kemudian kalau dia layak dimasukkan ke dalam jannah, maka dia dimasukkan ke dalam jannah sesudah dibersihkan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu orang yang beruntung di dunia bersih-bersih dengan cara meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dia memperbanyak istighfar dan taubatnya kepada Allah, karena sadar bahwa dirinya akan berpisah dengan dunia, dirinya akan meninggalkan dunia, dirinya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang semacam ini biasanya orang yang banyak mengisi bagian dari hidupnya dengan selalu menangisi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, setiap tangisan, Allah Ta'ala senang melihat kalau ada orang yang merasa bersalah, lalu dia meneteskan air mata karena mengakui kesalahan dan kekeliruannya, maka setiap tetesan air mata itu akan menjadi hijab bagi dia dari api neraka. Ya, di antara yang menjadi sebab manusia selamat dari api neraka adalah ketika dia menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan itulah yang akan menyelamatkan dia. Adapun orang-orang yang tidak takut, tidak mau dia menangis, maka akan dibuat menangis nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah jamaah semuanya, bahwa proses tazkiyah pertama adalah bersih-bersih. Kita bersihkan diri kita dengan cara bertaubat, dengan cara beristighfar,
kita evaluasi diri kita, barangkali banyak penyakit-penyakit, ada ujub, ada sombong, ada kiber, ada angkuh, ada hasad, ada ghil, ada macam-macam penyakit yang harus dibersihkan, yang ini sangat penting sekali. Ya, ini yang disebutkan oleh para ulama bahwa tazkiyatun nafas tidak akan bisa terwujud tanpa proses membersihkan. Kalau sudah dibersihkan, terus dibersihkan, maka yang kedua, sambil dia membersihkan, dia tumbuhkan jiwanya, dia tumbuhkan dirinya dengan cara dia menanam berbagai amal-amal kebaikan. Dia menanam berbagai amal-amal saleh. Dia menanam berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tumbuhkan dirinya dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia isi hari-harinya dengan melakukan amal-amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara menumbuhkan dan mengembangkan jiwanya. Dengan qiyamul lail, dia selalu melakukan pendekatan kepada Allah. Ya, dia lakukan salat 5 waktu, dia lakukan salat rawatib, qabliyah, ba'diyah, salat duha, bahkan dia juga menjaga salat qiyamul lailnya, tahajudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara untuk melakukan tazkiyatun nafas. Ya, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah dia hiasi dirinya dengan adab, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Barangkali dia tidak punya banyak kesempatan untuk menambah amal-amal ibadah sunnah. Tapi kalau dia menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, maka akhlak yang mulia tadi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi ada orang yang tidak banyak melakukan ibadah salat malam, tidak banyak melakukan puasa sunnah, tapi dengan akhlak yang bagus, dia bisa mencapai derajat orang-orang yang suka melakukan qiyamul lail dan suka berpuasa sunnah. Bahkan Nabi mengatakan dalam satu hadis, "Ma min syai'in athqal fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan mizan Allah daripada akhlak yang bagus. Jadi orang yang ingin melakukan tazkiyatun nafas adalah dengan menghiasi diri dengan adab, dengan akhlak, tutur katanya, ya ucapannya, perbuatannya, muamalahnya kepada orang, sikapnya. Ini semua menunjukkan akhlak yang bagus, akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bicara tentang masalah adab, akhlak ini luar biasa. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Lalu kemudian yang juga sangat penting kaitan dengan masalah bagaimana menumbuhkan, mengembangkan jiwa kita adalah kita harus selalu punya amal-amal yang sifatnya sir, rahasia. Amal-amal andalan kita. Apa amal andalan kita? Kalau kita punya amal andalan, maka ini amal andalan yang bisa jadi bekal kita. Misalnya ada orang yang punya amal andalannya adalah dia rajin melakukan sedekah secara sirriyah. Tidak ada orang yang tahu. Dia rajin sedekah sana sini, dia bersedekah. Masya Allah luar biasa, dan itu menjadi amalan andalan dia. Atau ada orang yang punya amal andalannya adalah selalu berusaha melapangkan kesulitan-kesulitan orang. Ini juga menjadi bagian dari proses tazkiyatun nafas. Atau ada pula orang yang amalan andalannya adalah selalu dia melakukan puasa-puasa sunnah misalnya. Ya, atau macam-macam sesuai dengan kondisi masing-masing. Kita tahu misalnya Bilal bin Rabah, amal andalannya adalah selalu dia menjaga wudhunya. Dia selalu menjaga wudhunya, setiap kali batal wudhu, dia berwudhu, dan sesudah berwudhu, dia berusaha untuk sholat 2 rakaat sebagai sholat sunnatul wudhu. Inilah yang membuat suara terompahnya terdengar di sorga padahal orangnya masih ada di dunia. Jadi para sahabat, mereka punya amal andalan, dan kalau kita punya amal andalan seperti mereka, ini adalah satu hal yang insya Allah akan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, itu kaitannya dengan tazkiyatun nafas. Terakhir saya ingin menutup misalnya dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Toha ayat 76 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Masya Allah. Allah taala mengatakan itulah sorga Aden, kata Allah, yang mengalir di bawahnya sejumlah sungai. Kemudian khalidina fiha, mereka kekal di dalam sorga tersebut. Apa kata Allah? Wadzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan bagi orang yang mau melakukan tazkiyah, mau melakukan tazkiyatun nafas, mau membersihkan dirinya, mau terus beristighfar, bertaubat kepada Allah, dia bersihkan dari segala dosa, lalu dia tumbuhkan dirinya dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi satu penyemangat bagi kita untuk terus kita melakukan proses tazkiyatun nafas madal hayat, sepanjang hayat kita. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ini materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan tazkiyatun nafas sebagai pengantar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, teman-teman, kita telah mendengarkan materi tentang tazkiyatun nafs, dan dari penjelasan Ustadz tadi kita mendengarkan bahwa banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs, dan juga akhirnya nanti tadi ditutup dengan sebuah ganjaran yang akan kita dapatkan kalau kita selalu membersihkan jiwa kita. Yang paling sederhana mungkin ya Ustadz ya, maksudnya menjaga wudhu ya. Menjaga wudhu itu kan sebuah perbuatan yang sederhana, selain secara membersihkan diri secara fisik, juga membersihkan jiwa seperti itu. Itu mungkin insya Allah bisa dilakukan oleh kita semua. Baik, tentu saja penjelasan tentang tazkiyatun nafs itu akan menimbulkan bisa membuat kita berdiskusi ya Ustaz ya. Jadi insya Allah teman-teman ini sudah banyak pertanyaan sebenarnya terkait dengan tazkiyatun nafs gitu. Tapi untuk kesempatan pertama kami membuka kepada teman-teman untuk open mic gitu ya, dengan menekan tombol raise hand jika ingin ada Ustadz secara langsung. Persilakan. Ini topik yang menarik ini sebenarnya ya. Jadi ya langsung berkaitan dengan kita, langsung berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan, dan apa nanti hasil yang kita dapatkan. Silakan teman-teman. Apakah ada yang mau raise hand? Sudah ada yang raise hand? Belum ada ya. Sambil menunggu yang flash hand itu di chat room ada pertanyaan tuh. Oh iya, baik, kalau belum ada, baik kami bacakan Ustadz dari teman yang di chat room ya. Ada dari teman kita. Jadi izinkan saya menyampaikan pertanyaannya Ustadz ya. Jadi konsep membersihkan hati itu pekerjaan present continuous atau sesaat ya. Jadi karena mengingat kondisi lingkungan kita yang jauh dari kondusif untuk hati yang selalu bersih seperti. Jadi menurut Ustadz, apakah konsep tazkiyatun nafs itu pekerjaan sesaat saja atau terus-menerus sepanjang hayat kita? Silakan Ustadz. Ya. Tadi kita sempat singgung ya, kalau tidak salah saya singgung tadi bahwa ini adalah madal hayat, sepanjang hayat. Ya, jadi proses membersihkan hati, membersihkan jiwa ini adalah proses yang harus kita lakukan secara terus-menerus. Karena kita tahu bahwa hati kita dan jiwa kita ini akan selalu dihadapkan pada kondisi-kondisi yang bisa membuatnya tergelincir. Kita tahu pertama bahwa setan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Setan tidak pernah berhenti mengganggu manusia. Ya, terus-menerus selama 24 jam. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, setan mengganggu manusia. Dalam tidurnya manusia diganggu. Maaf.
Jadi di satu sisi kita punya musuh yang disebutkan oleh Allah, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, setan yang tidak pernah berhenti menggoda kita, menggelincirkan kita. Dan di sisi yang lain kita tahu bahwa yang namanya nafsu itu punya potensi, selalu potensinya ada dua. Ya, potensi kata Allah Ta'ala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, potensi yang mengarah kepada fujur, pada perbuatan dosa itu sangat besar, sehingga perlu dijaga terus. Ibarat satu tanaman, dia harus dijaga dari hama, dari penyakit, dari hal-hal yang bisa membahayakan pertumbuhannya. Karena itu orang yang beruntung adalah yang terus menata dirinya sepanjang hayat sampai dia meninggal dunia baru berhenti. Kalau sudah selesai hidupnya, baru proses tazkiyatun nafas berhenti. Dan itu yang mengingatkan kita pada ucapannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, ya Imam, mata wajadal abdu ta'mar raha. Wahai Imam, kapan seorang hamba itu bisa beristirahat? Kapan seorang hamba bisa merasakan rehat yang sebenarnya, rehat yang sesungguhnya? Katanya Imam Ahmad, ya akhi, kalau antum bicara tentang rehat, tentang istirahat, maka rehat itu adalah idza wada'a qadamaka fil jannah, kalau engkau sudah menapakkan kakimu di sorga baru istirahat. Baru selesai proses itu. Tapi selama kita di dunia dengan kondisi yang semacam ini, kita keluar rumah saja godaannya sangat banyak, gangguannya sangat banyak. Ya, ini menuntut kita untuk selalu terus melakukan proses pembersihan, proses perbaikan jiwa kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah, kita terus konsisten dalam melakukan proses perbaikan jiwa kita. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Berarti bahwa kegiatan atau aktivitas kita untuk tazkiyatun nafs itu sepanjang hayat ya. Jadi kita baru bisa beristirahat kalau kita memang sudah sampai di jannah. Tapi kalau proses itu belum selesai ya, kita akan terus-menerus membersihkan diri gitu ya. Seperti Ya, mandi ya Ustadz ya, nggak ada berhentinya berhenti. kan gitu, dari Betul. setiap hari kita harus mandi gitu, walaupun sama aja Ya. mandinya kan, seperti itu. Ya. Baik, ini masih ada pertanyaan menarik dari sahabat kita Ida Musdavia. Jadi saudari Ida bertanya, apakah bisa hati kita bersih Ustadz gitu? Karena manusia itu pada dasarnya punya nafsu, berjiwa lemah dan ada egonya tinggi gitu. Dengan kondisi Ya. seperti itu, apakah hati kita bisa menjadi bersih? Silakan Ustadz. Ya, tentu kemungkinan itu terbuka, walaupun memang membutuhkan perjuangan yang sangat besar, ya, effort yang sangat besar, kesungguhan yang sangat besar. Allah Ta'ala mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh, yang punya kemauan keras, insya Allah, ya Allah Ta'ala akan bantu dia. Tentu kalau kita menyandarkan pada kekuatan kita, rasanya tidak bisa. Kita lemah. Tapi kalau kita tahu Allah Ta'ala maha kuat, kita bersandar kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu ungkapan, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu binafsik. Ya, ma tayassara matlabun anta talibuhu binafsik. Tidak ada yang mudah kalau engkau menyandarkan pada kekuatan dirimu. Kalau kita menyandarkan pada kekuatan diri kita, maka serba rumit, serba sulit. Kita lemah, tidak punya daya dan kekuatan. Tetapi ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik, tidak ada yang sulit dan tidak ada yang macet kalau kita menyandarkan pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu kalau ditanya apa mungkin? Mungkin kalau Allah punya kehendak. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu kita, maka insya Allah bisa. Ya, barangkali kita masih ingat bagaimana ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar itu kalau lewat satu gang, lalu berpapasan dengan setan di gang yang sama, setan yang lari. Ini kan menunjukkan luar biasa. Kok bisa Umar sampai pada tahapan semacam itu? Ini tidak lain adalah proses mujahadah, proses perjuangan, sehingga Allah mengantarkan pada kondisi yang semacam itu. Allah yang memberikan kekuatan padanya. Jadi kita kalau melihat diri kita, betul diri kita lemah.
Kalau kita melihat pada diri kita, maka kita merasa diri kita banyak kekurangan. Rasanya tidak mungkin. Tapi kalau kita melihat pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang Maha Kuasa, insya Allah akan memberikan kepada hambanya apa yang tidak mungkin dicapai oleh hambanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan bisa terwujud. Jadi Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat, hari ketika tidak berguna, tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Ini menunjukkan bahwa itu mungkin terwujud. Itu mungkin dicapai oleh manusia. Tapi lagi-lagi bukan dengan kekuatan dirinya, tapi dengan kekuatan Allah. Allah yang memberikan taufik kepadanya untuk sampai pada tahapan tersebut. Nah, karena itu kita minta kepada Allah Ta'ala, terus kita minta, dan kita tidak pernah putus asa. Karena rahmat Allah Ta'ala sangat luas. Itu yang bisa saya jawab. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi untuk Saudari Ida bahwa bisa gitu ya, asal tadi menyandarkan diri sama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, masih ada teman-teman di sini yang mau bertanya secara langsung. Oh, ada. Abi ya, silakan Abi untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Ya, terima kasih Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Fauzi ya atas pencerahannya pada malam ini. Ini takziyatun nafs itu kan ada dua dimensi ya, tadi membersihkan jiwa dan membersihkan hati. Dan tidak hanya berhenti di situ, kita juga harus menemukan dan mengembangkan ya. Artinya tadi ada disampaikan bahwa sifat jiwa manusia itu ada 3 tadi ya. Antara lain ya lebih cenderung ke berbuat keburukan dan ada juga sifat-sifat kebaikan. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz, ini terkait dengan lingkungan sosial gitu ya. Karena takziyatun nafs ini apakah dia konsepnya hanya untuk individu kita, artinya kita membersihkan diri kita dulu, hati kita dulu. Nah, sementara di lingkungan sosial kita tuh banyak sekali, apalagi zaman sekarang ya, berbenturan dengan hal-hal yang mungkin akan mempengaruhi kita, gitu ya. Artinya sosial itu sangat berpengaruh juga dengan kehidupan kita. Oke lah, misalnya secara individu kita muhasabah gitu ya, membersihkan jiwa, hati. Terus begitu kita berada di lingkungan sosial yang memang banyak beragam sifat-sifat orang yang mungkin juga tidak sejalan dengan kita gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ustadz Fauzi terkait dengan ini, apakah takziyatun nafs ini juga bisa kita implementasikan gitu ya kepada teman-teman, atau kita mengajak lah istilahnya begitu ya. Mungkin itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung jawab ya. Silakan Ustadz, silakan. Ya, jadi bahwa kita sebagai makhluk sosial tentu kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Ya, kita tidak bisa menutup diri ya, beruzlah dari masyarakat, menyendiri dan seterusnya. Dan kalau kita melihat kepada kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau juga berinteraksi, para sahabat juga berinteraksi, mereka berbaur, mereka bergaul dan seterusnya. Itulah profil dari seorang mukmin, bahwa seorang mukmin adalah orang yang juga berbaur dengan masyarakatnya, berinteraksi dengan masyarakatnya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika membandingkan antara seorang mukmin yang berbaur dan orang mukmin yang menyendiri. Kata Rasul SAW, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Kata Nabi, seorang mukmin yang mau berbaur, bergaul dengan manusia dan bisa bersabar menghadapi perilaku mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak bisa bersabar menghadapi perilaku mereka. Artinya
ini memberikan satu penjelasan bahwa memang seorang mukmin yang bisa bergaul, bisa menyikapi kondisi masyarakat di sekitarnya dengan baik, itulah mukmin yang punya nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi harapan kita bersama. Nah, bagaimana caranya agar bisa semacam itu? Ini tidak lepas dari proses tazkiyatun nafas. Bagaimana dia mencas dirinya, dia punya imunitas. Orang yang tidak punya imunitas, dia tidak punya benteng iman yang kuat, itu maka akan sulit dia. Dia akan menjadi orang yang cepat terpengaruh dengan kondisi di sekitarnya. Ya, tetapi kalau dia punya imunitas, dia punya benteng, punya kekuatan spiritual yang bagus, insya Allah ketika dia bergaul, dia punya kemampuan untuk mengendalikan dirinya dengan baik. Walaupun terpengaruh, maka keterpengaruhan dari masyarakat tidak akan banyak merubah ya kondisinya. Ya, dia masih punya kemampuan untuk bisa menghadapi apa yang ada di sekitarnya dengan baik. Tapi kita tidak bisa membayangkan orang yang tidak pernah membina dirinya, tidak mau mengasah kekuatan spiritual dirinya, tidak punya imunitas yang cukup. Ketika dia keluar, maka dia akan mudah terserang penyakit dan seterusnya. Nah, ini yang justru menuntut kita untuk lebih punya imunitas yang cukup. Dan imunitas itu kita dapatkan kalau kita punya pendekatan yang baik kepada Allah, kita banyak beristighfar kepada Allah, kita terus menumbuhkan spiritualitas kita. Nah, dengan itu insya Allah kita akan lebih mampu berinteraksi dengan masyarakat dengan cara yang terbaik. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan ya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi untuk Abi ya, bahwa kita tetap bisa mengajak orang ya Pak Ustadz ya kepada kebaikan. Mungkin gini Ustadz, seperti contohnya ikan ya. Jadi ikan itu walaupun hidupnya di lautan nggak pernah asin kecuali jika ikan asin gitu ya. Jadi kan ya seperti itulah. Jadi tetap memberikan kenikmatan untuk kita makan walaupun nggak harus jadi asin. Baik. Kemudian apakah masih berkenan lagi Ustadz untuk teman-teman bertanya? Kalau di sini masih ada yang bertanya? Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Baik teman-teman, masih ada yang mau bertanya? Boleh lewat chat atau langsung, share langsung. Oke, berarti belum ya. Mungkin masih pada teman-teman lagi sedang mengendapkan diri. Mungkin nanti jika pada kesempatannya ingin bertanya, kita bisa menyampaikan pertanyaan ini kepada Ustadz mungkin Ustadz ya. Jadi mungkin sekarang baru mendengar, jadi baru diendapkan dulu, kemudian ditimbul pertanyaan. Oh ada pertanyaan. Apakah Saudari Ida mau membacakan sendiri pertanyaannya atau dibacakan? Bacakan aja. Oke, saya bacakan aja. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Saudari Ida. Apakah bersihkan diri itu seperti meninggalkan urusan dunia, Ustadz? Gitu. Jadi, apakah itu sama gitu? Ya, silakan Ustadz. Ya, tentu tidak demikian pemahamannya. Tidak berarti kita menjauhkan diri dari kehidupan dunia, dari hiruk pikuk kehidupan dunia, tidak semacam itu. Tapi tazkiyatun nafas adalah bagaimana kita berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap diri kita, memperbaiki yang keliru dan salah dari diri kita, sambil terus kita beristighfar kepada Allah, meminta ampun, kita mengoreksi, melakukan perbaikan, dan kemudian kita menumbuhkan apa potensi-potensi kebaikan yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ini sebetulnya inti dari tazkiyatun nafas itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi berkhalwat di Gua Hira, tapi tidak untuk selamanya. Hanya beberapa saat kemudian beliau tampil ke masyarakat. Beliau melakukan i'tikaf pada waktu-waktu tertentu. Misalnya di bulan Ramadan beliau i'tikaf di masjid. Tapi itu dijadikan sebagai satu sumber dan kemudian berbaur dengan masyarakat, memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya terhadap masyarakat. Itulah
yang dimaksud dengan tazkiyatun nafas. Jadi salah besar kalau tazkiyatun nafas dianggap sebagai proses kita mengucilkan diri dari masyarakat, menyepi, berkhalwat, tidak mau bergaul dengan masyarakat. Tidak demikian. Yang benar adalah dia seperti kita minum obat, yang kemudian obat setelah kita minum kita punya kekuatan ya untuk kemudian kita kembali beraktivitas. Ya, tidak mungkin selamanya kita minum obat lalu kita tidak melakukan aktivitas. Yaitu tentu hal yang keliru dan salah. Demikian pula dengan tazkiyatun nafas, kita melakukan refleksi, kita merenung, kita menangis mungkin atas dosa-dosa. Lalu kemudian itu menjadi sumber kekuatan kita untuk kita bergerak memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi orang-orang di sekitar kita, karena kita yakin itulah bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya pada hal yang semacam itu. Ya, wallahu a'lam. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi Saudari Ida, jadi sudah jelas bahwa dalam tazkiyatun nafs kita tetap bergaul seperti biasa ya Ustadz ya, gitu. Ya. Tapi hal yang paling menarik buat saya secara pribadi itu, saya menggarisbawahi bahwa orang sukses adalah orang mampu mengelola nafsunya dan mengembangkan potensi kebaikan seperti itu. Jadi menurut saya itu poin yang penting buat kita semua gitu, terutama sih buat saya pribadi. Jadi sukses itu bersih jiwa dan juga potensi kebaikannya semakin banyak, dan tadi Ustadz ya memberikan manfaat buat masyarakat di sekitar kita. Ya, Khairun nas anfa'uhum linnas. Oh ya. Ya, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Oke, baik. Itu jadi teman-teman berarti bahwa dengan kita membersihkan jiwa kita, kita juga nanti bisa memberikan manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan takut ya Abi ya, bahwa kalau kita sudah baik, pasti sekitar kita juga bisa jadi baik juga. Gitu ya Ustaz ya. Baik. Sebelum mengakhiri, ada lagi, masih ada yang raise hand. Masih diizinkan Ustaz untuk ini? Ya, ada silakan, yang raise hand silakan. lagi? Ya, oke, silakan Saudara Manca. Baik. Syukran waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah disampaikan oleh Ustaz bahwa kita mengawali proses pembersihan jiwa ini dengan minta ampun kepada Allah ya, istighfar. Kemudian setelah kita beristighfar, kita merawatnya. Untuk merawat itu kita dengan amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kita banyak istighfar, banyak berzikir, tilawah, qiyamul lail, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ini kan harus wajib hukumnya ya, harus setiap hari dilakukan ya, itu sampai madal hayah. Nah, itu hukumnya wajib, artinya ketika ditinggalkan maka jatuhnya kita akan berdosa. Jadi tazkiyatun nafas ini harus dilakukan oleh setiap muslim setiap hari. Bentuknya seperti tadi itu ya, penyerahannya ya, mengamal ibadah segala. Nah, pertanyaannya itu begini Ustaz, bagaimana solusinya atau tip and triknya itu buat saudara-saudara kita yang sibuk sekali waktunya, dia karena kantornya jauh atau macet sehingga berangkat pada subuh udah berangkat, pulangnya malam sekali, sampai rumah capek sehingga tinggal tidur doang gitu. Kapan waktunya dia untuk lakukan? Bagaimana caranya Ustaz bagi saudara-saudara seperti itu keadaannya? Syukran Ustaz. Ya, afwan, masya Allah. Jadi memang agama kita luar biasa, sudah memberikan satu tatanan ibadah yang sangat-sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita semuanya. Di dalam syariat Islam ada amal ibadah yang hukumnya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan seterusnya. Kalau kita melihat yang wajib, yaitu adalah kadar minimal kita untuk melakukan proses tazkiyatun nafas. Kadar minimalnya itu yang tidak boleh ditinggal. Misalnya salat 5 waktu, sesibuk apapun tetap harus melakukan salat 5 waktu. Salat 5 waktu tidak boleh ditinggal. Nah, adapun selebihnya ya di luar itu, nah kita bisa melakukan amalan-amalan sunnah, dan itu sifatnya tidak terikat. Artinya sambil di jalan kita sambil berzikir, beristighfar, boleh sambil kita membaca wirid-wirid tertentu,
atau sambil kita membaca buku, sambil kita melakukan muhasabah, itu bisa dilakukan. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, boleh dilakukan kapan saja. Artinya bagi orang-orang yang sibuk, yang paling penting jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sebab itu kadar minimal. Ya, itu menjadi kadar minimal dia. Sesudah itu dia bisa melakukan dalam bentuk apa saja, silahkan. Apakah itu dalam bentuk zikir yang dia lakukan di perjalanan, sambil baca al-ma'thurat misalnya dan seterusnya, atau sambil dia mendengarkan tausiah, ceramah, ya. Dia bisa melakukan itu di sela-sela kesibukannya. Terserah apa yang bisa dia lakukan, yang paling penting adalah bagaimana dia melakukan yang minimal dalam sebagai perintah dari Allah, lalu dia mengembangkan dengan berbagai hal yang lain sesuai dengan kondisi yang dia miliki, ya, yang dia miliki. Jadi Allah Ta'ala tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia. Jadi silahkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan dan pilihan-pilihan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Ustadz. Ini masih ada Ya. satu pertanyaan lagi nih, Ustadz. Ternyata lama-lama banyak yang bertanya nih. Izinkan Ya, untuk silakan. dibacakan? Oke, baik. Pertanyaan adalah dari Saudara Hadi Permana. Apakah zakat merupakan salah satu cara untuk membersihkan jiwa, Ustadz? Silakan. Zakat, tentu. Ya, zakat mal ya, maksudnya ya. Zakat mal bagian dari, makanya Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari harta mereka ya sebagai bentuk sedekah, tapi maksudnya di sini adalah sebagai bentuk zakat yang tutahhiruhum wa tuzakkihim, yang dengan itu engkau membersihkan mereka, membersihkan jiwa mereka dari penyakit bakhil, dari penyakit tamak, ya, dari penyakit rakus, dari penyakit ananiyah, merasa ego, ya, kita hanya memikirkan diri kita. Tapi dengan dipaksa kita berzakat, kita dipaksa untuk punya empati kepada orang-orang di sekitar kita, kita dipaksa untuk bisa berbagi dengan mereka, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menyadari bahwa harta yang kita miliki itu sebenarnya adalah harta titipan dari Allah. Ya, harta titipan dari Allah. Allah Ta'ala minta sebagiannya untuk dikeluarkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi kalau dikaitkan dengan tazkiyatun nafs, ya, itu membersihkan dari jiwa yang rakus, dari jiwa yang tamak, dari jiwa yang ananiyah, agar kita punya kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi itu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, likai la takunu dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berkutat di seputar orang-orang kaya di antara kalian, tapi juga bisa beredar di kalangan du'afa wal masakin. Ya, wallahu a'lam. Oke, baik Ustadz. Jadi zakat ternyata merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dan juga dari jiwa kita, ya. Ustadz, bicara tentang zakat berarti termasuk infak ya Ustadz ya? Ya, termasuk infak. Kalau zakat ya. kan bentuknya wajib, kalau infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau infak wajib kepada keluarga, ya, kepada anak istri itu infak wajib, nafkah wajib, tapi yang sunnah kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Oke, baik. Bicara tentang infak nih teman-teman, jadi kita Majelis Taklim Alumni punya punya wadah untuk teman-teman berinfak ya, untuk kebaikan umat ya, baik di angkatan kita maupun di tempat lain nih Ustadz nih. Jadi izinkan saya juga menyampaikan bahwa saldo dari MTA ini sudah mencapai 5.447.572 dan tentu saja ini akan terus bertambah dan akan memberikan kemanfaatan lebih banyak kepada umat di sekitar kita gitu Ustadz ya. Jadi izinkan sekalian mau menyampaikan itu kepada teman-teman. Jadi kami masih membuka kesempatan seluas-luasnya kepada teman-teman di sini untuk berinfak kepada MTA 2889. Oke. Baik Ustadz, jadi dari
dari berbagai pertanyaan tadi kita sudah banyak tahu tazkiyatun nafs itu caranya seperti apa, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan, bahkan tips dan trik yang untuk yang orang-orang sibuk nih ya. Karena banyak dari teman-teman di sini juga masih aktif bekerja Ustadz gitu ya. Jadi kadang kan bingung seperti apa yang kita bisa lakukan untuk bisa membersihkan jiwa kita. Terima kasih Ustadz karena sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Insya Allah setelah ini kita bersama-sama ya teman-teman untuk mencoba untuk membersihkan jiwa kita dengan cara-cara yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzi seperti itu. Baik, Ustadz, terakhir kali sebelum ditutup acaranya, izinkan kami untuk meminta bantuan Ustadz nih ya, memilih satu pertanyaan yang menurut Ustadz apa namanya ya paling baik atau yang paling apa ya nama istilahnya paling berbeda gitu dibanding dengan pertanyaan-pertanyaan lain, karena itu nanti akan kami berikan apa souvenir ya teman-teman ya, teman-teman panitia. Jadi souvenir dan itu kami sarankan pada Ustadz memilih. Pertanyaan pasti semuanya bagus-bagus, tapi pasti harus ada satu yang dipilih untuk mendapatkan souvenir dari teman-teman di sini dari panitia. Silakan Ustadz. Tadi ada beberapa itu dia. pertanyaan nih. Nah, Itu dia, ini sulit ini. iya. Ya, karena pertanyaannya bagus semuanya. Daging semua ya Ustadz. Iya. Jadi tapi ada yang saya ingat tadi satu, bukan berarti yang lain tidak bagus, semuanya bagus. Ya, tapi mungkin yang sangat penting ya mewakili pertanyaan dari kita semuanya adalah tadi pertanyaan yang kaitannya dengan apa namanya bahwa tazkiyatun nafas itu dibutuhkan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Itu siapa tadi ya? Pertanyaan dari Abi ya. Oh iya iya. Ya. Ya. Saya kira itu yang saya kebetulan saya pilih itu. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Jadi bahwa Terima kasih Pak Ustadz. Fabrian Nurpati dari Jambi, Ustadz. Masya Allah. Jauh-jauh dari Jambi dapat. Oh, di Jambi ya? Iya Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, aku makasih banget nih Pak Ustadz. Jadi ini perspektifnya aku dapat malam ini, insight-nya ya tadi terkait dengan, jadi memang kita harus punya tadi ya imunitas ya, ibaratnya imunitas kita spiritual kita harus kokoh ya. Kokoh spiritual nih Cak, ceritanya Cak. Tapi secara intelektual kita juga harus mapan ya Pak Ustadz ya, karena kan kita berkomunikasi dengan masyarakat luas ya, artinya ya keduanya harus berimbang ya. Tapi memang diutamakan tadi imunitas kita tuh yang di spiritual sih, seperti itu. Makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Insya Allah. Baik, Ustadz sudah memilih pertanyaan yang paling apa yang menurut Ustadz langsung teringat di Ustadz terkait dengan pertanyaan dari saudara Abi ya. Baik teman-teman, mengakhiri pertemuan taklim kita malam ini, kami mohon bantuan Ustadz untuk memimpin doa penutup supaya kegiatan ini terus berlangsung, kemudian juga bahwa kita semua bisa kemudian mengarah ke istilahnya nafsu mutmainah ya, yang paling tinggi ya Ustadz ya, seperti itu. Kami mohon bantuannya Ustadz. Ya, baik, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah mengijabah, mengabulkan doa kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta al-ahadus samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas doa yang sama-sama kita panjatkan. Semoga Allah mengijabah dan meridhoi langkah kita dalam kegiatan pengajian bulanan. Insya Allah ini juga merupakan cara untuk kita membersihkan jiwa ya Ustadz ya. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Jika memang ada kegiatan lain, kami persilakan Ustadz untuk bisa meninggalkan room ini. Terima kasih atas Baik. bantuannya. Saya pamit ya. Syukran, Ustaz. Ya, semuanya. terima kasih, Ustaz. Jazakallah. Ya, Terima kasih, Pak assalamualaikum. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pengurus Terima jangan kasih keluar dulu ya. teman-teman atas kehadirannya. Ada presensi ya yang minta tolong diisi. Untuk teman-teman yang hadir di sini, insya Allah kita bertemu lagi di bulan depan ya. Seperti itu. Dan salam sehat untuk teman-teman semua. Semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Kalau memang sedang kondisi kurang sehat, ya kita bersama-sama mendoakan supaya menjadi lebih sehat seperti itu. Baik. Amin. Amin. Terima kasih untuk kehadirannya atas kehadiran dia hari ini di malam ini. Insya Allah kita kembali ke Rabu lagi ya teman-teman panitia untuk yang bulan depan. Insyaallah. Ya, oke. Bulan Baik, depan. terima kasih. Baik, kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih teman-teman. semua. Pengurus jangan Sehat keluar dulu, semua ya, pengurus. Dr. Pengurus kita Resti. evaluasi ya. Presensi